Anggraini dan juga teman saya Marcella Rindi Permatasari. Slide pertama. Materi pertama akan dipaparkan oleh Marcella. Baik, terima kasih Nadia Anggraini. Yang pertama yaitu sejarah munculnya eksistensialisme. Eksistensialisme itu dikemukakan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai dengan 1976. Lalu ada eksistensialisme adalah filsafat dan akmologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1859 sampai dengan 1938. Munculnya eksistensialisme itu berawal dari ahli filsafat Kierkegaard dan Nietzsche. Selanjutnya, apakah eksistensialisme itu? Eksistensialisme itu merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia yang berada. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Apakah eksistensi itu? Eksistensi oleh kaum eksistensialis disebut dengan yang X berarti keluar, sintesi berarti berdiri. Jadi eksistensi berarti berdiri sebagai diri sendiri. Menurut Heidegger itu dia mengatakan bahwa das Wesen des Designs like in seiner Existenzial. Desain artinya tersusun. Yang tersusun dari det and sein. Da yang berarti di sana dan sein berarti berada. Artinya manusia sadar dengan tempatnya. Dua jenis filsafat tradisional menurut eksistensialisme. Yang pertama ada filsafat spekulatif atau menyatakan bahwa pengalaman tidak banyak berpengaruh pada individu. Dan yang kedua adalah filsafat skeptif yang menyatakan bahwa semua pengalaman itu adalah palsu, tidak ada yang dapat kita kenal dari realita. Jadi menurut mereka itu konsep metafisikanya adalah sementara. Masih aku ya, Nat? Selanjutnya yaitu bagaimanakah pandangan eksistensialis terhadap pendidikan. Menurut Sikun pribadi tahun 1971, eksistensialisme itu sangat berhubungan dengan pendidikan karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan ya hanya dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua adalah bagaimana tujuan pendidikan menurut pandangan eksistensialisme. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Implikasi filsafat eksistensialisme dalam pendidikan yaitu memberikan bekal pengalaman yang luas, komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia Anggraini. Baik, selanjutnya adalah proses belajar-mengajar. Proses belajar-mengajar ini merupakan pengetahuan yang tidak dilimpahkan, melainkan ditawarkan atau dialog. Dan metode yang dipakai harus merujuk pada cara untuk mencapai kebahagiaan dan karakter yang baik. Selanjutnya ada peranan guru. Guru di sini harus memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih dan memberi pengalaman yang akan menemukan makna dari kehidupan mereka sendiri. Namun guru juga harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan seksama. Selanjutnya, potret guru eksistensialis. Guru yang menganut paham eksistensialisme menginginkan para siswanya bereaksi secara kritis dan skeptis pada apa yang
ia ajarkan pada mereka. Ia juga mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam dan